Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan mencoba untuk mereview materi yang akan diujikan pada penilaian akhir semester 2. Di mana materi pada penilaian akhir semester 2 meliputi materi asam basa, teori asam basa, kemudian buffer dan hidrolisis, kemudian koloid. Ya, saya ulangi lagi. Materi pada penilaian akhir semester meliputi teori asam basa, buffer, hidrolisis, dan koloid. Oke, pertama-tama Bapak akan mereview mengenai teori asam basa. Di mana teori pertama dikemukakan oleh Arrhenius, ya. Kemudian yang kedua lanjut ke Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga dari Lewis, ya. Di mana awal mulanya Arrhenius mengatakan bahwa asam itu adalah zat yang terionisasi, zat yang jika dilarutkan dalam air, ya, maka dia akan terionisasi menjadi ion H+. Sasi menjadi H+ jika dilarutkan dalam air. Begitupun basa, dia akan terionisasi menjadi OH- jika dilarutkan dalam air. Kemudian teori selanjutnya disempurnakan oleh Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam itu donor H+. Jika basa itu adalah aseptor H+. Donor berarti memberi, aseptor berarti menerima. Sebagai contoh, sebagai berikut ya. H3O+ ditambah Cl-, kemudian menghasilkan HCl tambah H2O. Nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pasangannya ya. H3O plus dengan H2O. Begitupun dengan Cl- dengan HCl. Nah, kita lihat di sini H3O plus dia berubah menjadi H2O. Sedangkan Cl- dia menjadi HCl. Di sini terdapat perbedaan ya. Nah, dan kita menganalisa siapa yang memberikan, siapa yang menerima. Kita lihat di sini H3O plus berkurang hanya satu, ya, dia menjadi H2. Berarti artinya dia mendonorkan. Nah, sedangkan Cl- di sini dia bertambah satu H-nya. Berarti artinya Cl- di sini sebagai aseptor atau penerima. Maka dari itu H3O plus disimpulkan di sini dia sifatnya asam, Cl- sifatnya basa. Sedangkan di sini adalah pasangan ya. Konjugasinya berarti basa konjugasi ini adalah asam konjugasinya. Itu menurut Bronsted-Lowry. Oke, paham ya? Jadi perbedaannya Bronsted-Lowry dari Arrhenius adalah dari donor dan aseptor H+-nya. Sedangkan Lewis, asam atau basanya dilihat dari aseptor pasangan elektron. Kalau ini donor pasangan elektron. Sebagai contoh misalnya B itu ya mempunyai elektrovalensi 3 ya.
Misalnya senyawa utamanya itu adalah BF3 yang akan berikatan dengan NH3. B di sini golongan 3 sehingga dia elektron valensinya ada 3, kemudian F golongan 7 sehingga dia punya elektron valensinya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita lihat B sama F di sini sudah stabil ya. Nah, tetapi B juga masih bisa berikatan dengan NH3. Kita ketahui N itu golongan 5 sehingga dia punya elektron valensi 5. 2, 3, 4, 5. H mempunyai elektron valensi 1. Dan dia hanya butuh 1 elektron ya untuk menjadi duplet stabil. Oke, sekarang dalam posisinya NH3 sini sudah stabil ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, tetapi dia masih bisa ya memberikan atau meminjamkan pasangan elektronnya untuk B sehingga dia bisa berikatan. Ya. Sehingga disimpulkan di sini bahwa NH3 di sini adalah mendonorkan elektron ke B. Sedangkan B di sini menerima elektron dari N, sehingga NH3 bersifat basa, BF3 bersifat asam. Oke, itu adalah review ya untuk teori asam dan basa. Baik, kita akan lanjut ke larutan penyangga atau larutan buffer. Kita ketahui pengertian dari larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap, tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Ya, relatif tetap. Relatif tetap itu artinya dia perubahannya itu sangat kecil ya. Bisa dianggap dia tidak berubah. Oke, larutan penyangga di sini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Oke. Apa sih perbedaan dari asam dan larutan penyangga asam dan basa? Kita lihat penjelasan berikut. Kalau asam lemah, Ha dan basa konjugasinya itu adalah contoh dari larutan penyangga asam. Contohnya CH3COOH dan CH3COO-. CH3COOH itu adalah asam lemah, ya asam cuka. Kemudian CH3COO- itu adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Ya. Nah, cara membuat larutan penyangga asam yang pertama mencampurkan langsung asam lemah dan basa konjugasinya seperti yang di atas tadi. Atau cara kedua mereaksikan asam lemah berlebihan dengan basa kuat. Nah, asam lemah berlebihan di sini diumpamakan dengan Ha, basa kuat LOH. Sehingga akan menghasilkan garam La, ya. Nah, ditambah dengan H2O. La akan menghasilkan ion A- yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha. La itu adalah garam, L plus ditambah A-. A- itu adalah basa konjugasi dari asam Ha. Seperti itu ya. Jadi misalnya saya kasih contoh CH3COOH dengan NaOH, kan berlebih dia ya, sehingga akan menghasilkan CH3COONa. Nah, di sini maka CH3COONa ya. Contohnya nih misalnya CH3COONa dia akan terurai menjadi CH3 COO- dan Na+. Seperti itu. Oke. Pada sistem terdapat kesetimbangan Ha, H+ dan A-. NaA, Na+ tambah A-. Maka Ka-nya adalah atau kesetimbangan asamnya H+ dikali A- per Ha. Menjadi kalau kita ingin mencari nilai dari H+-nya atau asamnya sama dengan Ka dikali
HA itu adalah asam lemahnya ya, per A-. A- adalah tadi asam konjugasinya. Basa konjugasinya. HA adalah asam lemah berlebih, sedangkan A- adalah basa konjugasinya. HA merupakan asam lemah sehingga ion A- yang dihasilkan sangat sedikit dan dapat diabaikan. Maka A- sama dengan A- yang berasal dari NaA. Ya. Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga asam, maka H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasinya. Nah, karena sistem merupakan campuran dalam satu wadah, maka volumenya selalu sama, sehingga H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. pH sama dengan min log H+. Ya, ini untuk mencari nilai pH-nya. Diubah menjadi min log H+. Pokoknya jadi intinya rumus utamanya itu untuk penyangga asam adalah ini ya. Ka dikali mol asam per mol basa konjugasinya. Bagaimana kalau misalnya nanti garamnya ada 2 gitu ya, maksudnya koefisiennya 2. Nah, maka nanti di bagian bawah sini harus dikalikan 2. Misalkan basa yang valensinya 2 itu CH3COO misalnya ya, 2 Mg misalnya. Nah, karena ini valensinya 2, maka nanti mol basa konjugasinya atau garamnya ini dikalikan dengan 2. Seperti itu. Nah, ini prinsip kerja larutan asam, penyangga asam. Larutan penyangga asam yang mengandung Ha dan A- dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan Ha, H+ tambah A-. Penambahan asam H+ ya. Misalkan ini suatu penyangga asam nih ditambah dengan asam kuat H+. Maka di dalam sistem ini kan ada Ha dan ada A- ya. Ya kan? Dari asam lemah sama basa konjugasinya. Sehingga ketika ditambah H+, maka dia akan bereaksi dengan ion A- ya. A- tambah H+, dia akan menghasilkan Ha. Nah, Ha reaksinya ada di sebelah kiri, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sedangkan untuk penambahan basa kuat, maka A- ini tidak akan bereaksi dengan OH-, tetapi Ha-nya. Sehingga Ha ditambah OH- akan menghasilkan A- ditambah H2O. A- ada di sebelah kanan, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Seperti itu ya, untuk pergeseran kesetimbangannya penyangga asam. Nah, untuk larutan penyangga basa, yaitu basa lemah, di sini diumpamakan BOH dan asam konjugasinya B+. Contohnya NH3 dan NH4+. NH3 adalah basa lemah dan NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Cara 1, mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya. Yang kedua, mereaksikan basa lemah berlebihan dengan asam kuat. Intinya sama seperti penjelasan di atas tadi. Nah, ini untuk menghitung pH larutan penyangga basa. Ya, OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam konjugasi. Jika garam konjugasinya itu valensinya ada 2, maka dikalikan 2 di bawah. Ya, di sininya. Kalikan 2. Kemudian POH sama dengan min log OH-. Ya. Kita karena di sini sifatnya basa, maka kita cari POH-nya terlebih dahulu. Setelah dapat POH-nya, baru kita mencari pH-nya. pH sama dengan 14 min POH. Itu ya. Prinsip kerja larutan penyangga basa. Nah, penyangga larutan basa prinsip kerjanya, misalkan larutannya ini ya. Maka ketika ditambahkan dengan asam kuat, H+, BOH dan B+, maka dia akan bereaksi dengan BOH, menghasilkan B+ tambah H2O. Maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Ketika penambahan basa OH- dia akan bereaksi dengan B+, menghasilkan BOH, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Seperti itu ya. Nah, larutan penyangga efektif ialah perbandingan konsentrasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau konsentrasi basa lemah dengan asam konjugasinya mendekati 1. Sehingga H+ sama dengan Ka atau OH- sama dengan Kb.
ini kalau penyangganya efektif ya, syaratnya seperti itu. Kemudian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu ada di dalam tubuh kita contohnya. Contohnya darah nih, darah mengandung larutan penyangganya H2CO3 dengan HCO3-. Ingat ya, kalau ini adalah penyangga yang ada di ekstrasel. Nah, ekstrasel. Nanti ada ekstrasel, ada intrasel. Nah, kemudian adanya asam, cara sistem kerjanya ya. Adanya asam akan bereaksi dengan ion HCO3-. Ya. Bereaksi membentuk CO2 ditambah H2O. Nah, kemudian dia akan bereaksi dengan dia akan bereaksi membentuk H2CO3, asam karbonat. Nah, kemudian untuk menjaga agar kadar H2CO3 dalam darah tetap, maka akan diubah menjadi gas CO2 dan dibuang oleh paru-paru. Seperti itu ya. pH darah itu sebesar 7,4. Apabila pH terlalu rendah, tubuh mengalami asidosis. Sedangkan apabila pH terlalu tinggi, tubuh mengalami alkalosis. Ya. Ingat ya. Nah, sekarang cairan sel H2PO4- dan HPO4-2- itu intrasel. Ingat, kalau tadi ekstrasel H2CO3, HCO3-. Kalau untuk intrasel H2PO4 dan HPO4-2-. Cairan sel media untuk reaksi metabolisme, kemudian melibatkan enzim. Enzim bekerja dengan baik pada pH tertentu, kemudian pH cairan sel harus dijaga. Oke. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang hidrolisis garam. Hidrolisis tentu berbeda dengan buffer ya. Sebelum masuk ke penjelasan hidrolisis, kita lihat dahulu air bersifat netral. Bagaimana sifat air setelah ditambahkan garam NaCl? Apakah tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Nah, sebelum kita menyimpulkan dia sifatnya asam atau basa, kita lihat dulu reaksi terbentuknya garam. Garam itu bisa berasal dari asam tambah basa. Nah, bisa asam lemah dengan basa kuat, bisa asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dan basa lemah, atau asam kuat dan basa kuat. Di dalam air, garam terionisasi menjadi ion-ionnya. Garam ionisasi menjadi kation dan anion. Reaksi antara ion garam dengan air disebut reaksi hidrolisis. Ya. Nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau berarti kan reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah, berarti dia berasal dari kelompok tersebut ya. Garam, asam lemah, dan basa kuat. Jika dilarutkan dalam air menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Contoh, CH3CONa. Ini kan berasal dari CH3COOH, CH3COH, asam cuka dengan NaOH. Nah, kita ketahui NaOH ini kan basa kuat ya. Sehingga reaksi dengan air, maka CH3COO- ditambah H2O dia akan membentuk CH3COH. Larutan bersifat basa ditambah OH-. Tapi kalau untuk Na+, karena dia berasal dari basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis, tidak bereaksi. Seperti itu ya. Nah, ini disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis anion. Hanya anion yang bereaksi dengan air. pH larutan OH- sama dengan KH kali amin, anion. Atau sama dengan KH itu adalah KW per KA dikali amin. Ya. KW itu berapa nilainya? 10⁻⁴. KA itu tergantung dari soal. A- adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Seperti itu ya. Maka di sini karena dia berasal dari asam lemah ya, asam lemah dengan basa kuat, maka kan sifatnya basa nih, hidrolisis basa. Maka kita cari pOH-nya terlebih dahulu. pOH sama dengan min log OH min. Setelah dapat, baru pH 14-
POH. Garam, asam kuat, dan basa lemah. Jika dilarutkan dalam air menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Contoh NH4Cl. NH4Cl ini kan berasal dari NH3 dengan HCl. NH3 ini basa lemah, HCl ini asam kuat. Nah, sehingga NH4 plus ditambah H2O dia bisa bereaksi menjadi NH4OH ditambah H+. Larutan bersifat asam ya, hidrolisis asam. Sedangkan Cl- karena berasal dari asam kuat, maka tidak ada reaksi. Sehingga disebut dengan hidrolisis parsial atau sebagian, ini hidrolisis dari kationnya. Hanya kation yang bereaksi dengan air, sehingga rumusnya H+ sama dengan KH kali B+, atau KW per KB kali B+. Jadi pH sama dengan min log H+. Ya. Nah, bagaimana jika garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah? Nah, karena semuanya berasal dari lemah, maka semuanya kan terhidrolisis ya. Maka dia akan mengalami hidrolisis total. Sehingga larutannya dapat bersifat asam, basa, atau netral, bergantung pada perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam bereaksi dengan air. Ya. Nih contohnya NH4Cn, NH4+ tambah Cn-. NH4Cn berarti kan berasal dari NH3 dan asam sianida Cn. Ini kan berarti lemah dan lemah, ya kan? Nah, pH larutannya maka bisa dihitung seperti ini. H+ jika ini jika ya Ka lebih besar daripada Kb. Kalau Kb lebih besar daripada Ka, maka di sini OH- sama dengan akar Kb kali Kw per Ka. Ini kalau misalnya Kb lebih besar daripada Ka. Kalau Ka sama dengan Kb, maka langsung saja larutan berarti bersifat netral. Seperti itu. Garam, asam kuat, dan basa kuat. Tidak ada ion yang bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Karena di sini berasal dari kuat semua ya. NaOH dengan HCl. Basa kuat, ini asam kuat. Sehingga tidak ada yang terhidrolisis. Larutan bersifat netral karena konsentrasi ion H+ dan ion OH- tidak terganggu. Sehingga pH-nya 7. Ini tidak usah dihitung masuk rumus ya. Oke. Seperti itu untuk penjelasan mengenai hidrolisis. Terakhir kita akan lanjut ke koloid. Oke, kita masuk ke bab terakhir yaitu mengenai koloid. Nah, sebelum kita menjelaskan sebelum Bapak akan jelaskan apa itu koloid, kita akan melihat penjelasan dari pengertian sistem dispersi. Nah, sistem dispersi di sini dibagi menjadi dua, yaitu medium pendispersi sama zat terdispersinya. Oke. Jadi ini berhubungan dengan koloid ya. Medium itu adalah perantaranya. Ya, perantaranya itu bisa berwujud gas, bisa berwujud cair, atau bisa berwujud padat. Sedangkan zat terdispersinya ini zat mula-mulanya. Ya, misalnya cair. Maka misalnya cair berbentuk padat. Nah, itu disebut dengan apa? Nah, itu berarti zat pendispersinya cair, medium pendispersinya adalah padat. Ya, nanti akan kita lihat penggolongannya. Kemudian berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi terbagi menjadi 3. Larutan, koloid, sama suspensi. Bedanya apa? Nah, ketiga zat ini memiliki perbedaan. Yang pertama, kalau ukuran partikel untuk larutan di bawah 100 nm. Koloid 1-100, suspensi 100, di atas 100. Kemudian penampilan fisik, larutan jernih, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Kalau koloid, keruh sampai jernih, partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra karena partikel sudah mulai besar. Kemudian kalau suspensi, keruh, partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. Berarti dia lebih besar ya ukurannya. Kemudian stabilan, kalau larutan tidak terpisah, sangat stabil.
Kalau koloid sukar terpisah relatif stabil, ya. Beda antara sukar dan tidak. Kemudian suspensi mudah terpisah. Dalam hal ini mengendap. Cara pemisahan tidak dapat disaring larutan. Koloid tidak dapat disaring. Kalau suspensi filtrasi atau bisa disaring. Contoh, larutan gula itu adalah larutan. Koloid contohnya adalah susu. Suspensi contohnya adalah campuran kopi dan air. Kopi, tentunya kopi yang ada ampasnya ya. Kemudian contoh larutan koloid dan suspensi ini. Kemudian jenis-jenis koloid. Nah, ini tadi yang Bapak bilang di awal. Ada medium, ada fase terdispersi, kemudian ada mediumnya. Contoh misalnya padat dalam padat disebut dengan sol padat. Ya. Padat-padat, sol padat, contohnya mutiara, kaca warna. Contoh cair dalam padat, itu emulsi padat adalah keju dan mentega. Ya. Gas dalam padat, dia wujudnya awalnya gas, kemudian mediumnya padat. Contoh buih padat adalah batu apung dan kerupuk. Kemudian awalnya padat, dia berbentuk cair, sol, yaitu pati dalam air atau cat. Ya, cat itu kan cair ya. Kemudian tapi kalau kering dia itu menjadi padatan. Kemudian cair dalam cair, emulsi, susu dan santan. Kemudian gas dalam cair adalah buih, krim dan pasta. Kemudian padat dalam gas, aerosol padat, contohnya debu dan asap. Cair dan gak cair dalam gas itu aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Nah, itu jadi jenis koloid ya. Kalian harus bisa membedakan sifat-sifat koloid. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Apa sih keempat ini? Kita bahas bersama-sama. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Di sini ada 3 wadah, koloid, larutan, sama suspensi. Nah, kalau koloid kita center, maka kita akan bisa melihat sinarnya. Ya. Kalau larutan kita tidak bisa melihat larutannya. Kalau suspensi, larutan ini tidak bisa terlihat, ya. Tidak akan bisa tembus ke, misalnya di sini kita tambahin kertas, dia tidak bisa tampak di sini. Kenapa? Karena partikel suspensi sangat besar, sehingga partikel sinar tidak ada yang bisa diteruskan melewati wadah ini. Kalau koloid masih bisa, ya, dan dia terlihat sinarnya. Larutan bisa juga, tetapi tidak terlihat sinarnya. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam berkabut. Nah, kita kan bisa melihat tuh ya kabutnya, tapi lampu juga masih bisa tembus di dalam kabut tersebut. Yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu. Yang ketiga, berkas sinar matahari melalui celah-celah pohon. Kemudian gerak Brown, gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antar partikel. Jadi gerak acak. Nah, gerak ini juga menyebabkan partikel koloid itu tidak menggumpal, ya. Karena geraknya acak, karena digerak terus partikel koloid, ya. Seperti itu namanya digerak Brown. Kalau adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik, ya. Contoh aplikasinya pemutihan gula tebu, kerja Norris dalam penyerap racun, kemudian yang ketiga penyerapan keringat oleh deodoran. Contoh koloidnya di sini adalah Fe2O3X H2O, mengadsorpsi ion Fe3+. Itu ya. Ini adalah adsorpsi. Kemudian elektroforesis. Jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Misal di sini adalah gas asap ya. Suatu pabrik. Sebelum dilepas ke udara, gas tersebut harus dalam keadaan netral. Caranya bagaimana? Caranya dia akan dialirkan melalui medan listrik. Maka asap yang mengandung muatan negatif dia akan terikat ke muatan positif. Begitupun dengan muatan positif terikat ke muatan negatif.
Sehingga yang keluar di sini adalah asap yang relatif lebih bersih, ya, atau tidak mencemari lingkungan. Contoh aplikasinya pengendapan kotrel, ini namanya kotrel, dan identifikasi DNA. Nah, itu contoh dari elektroforesis. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Contoh koagulasi, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Kemudian yang kedua, adanya elektrolit. Contoh aplikasinya pembentukan delta muara sungai. Yang kedua, karet dalam lateks digumpalkan dengan asam format. Yang ketiga, lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas. Nah, itu penggumpalan ya, koagulasi. Nah, sekarang stabilan koloid. Menghilangkan muatan koloid, yaitu dengan cara yang pertama dialisis. Proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeable. Nah, misalkan contoh cuci darah ya. Darah dari pasien ini masuk ke suatu alat dialisis ya. Kemudian cairan yang membawa pengotor itu akan langsung keluar sebelah kanan. Kemudian cairan yang biasanya plasma darah, cairan biasa plasma darah akan dimasukkan juga di sebelah kiri. Kemudian di hasil bawahnya darah bersih kembali ke pasien. Ini adalah namanya proses cuci darah. Kalau di dalam tubuh kita, misalnya tubuh kita masih sehat, itu tugas utamanya dari ginjal ya. Maka dari itu jaga terus ginjal Anda ya. Jangan merusak ginjal. Jangan makan atau minum yang memicu untuk kerusakan ginjal. Seperti contohnya misalnya minuman keras. Minuman keras itu atau minuman beralkohol itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian penambahan stabilisator koloid. Di sini contohnya emulgator. Zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi, koloid cair, dalam cair, atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Nah, ini untuk penstabil ya, penstabil koloid itu namanya emulgator. Kemudian yang kedua, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang lebih stabil. Nah, di sini contohnya es krim, ya. Kemudian koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Liofil, fil. Kemudian kalau liofob atau fobia, koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya ada koloid adalah air, koloid tersebut disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Ingat gitu aja ya. Fil suka, fob fobia takut. Contoh koloid hidrofil adalah protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Kalau koloid hidrofob, susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Kemudian untuk pembuatan koloid di situ ada dua cara. Yang pertama cara kondensasi, kemudian yang kedua cara dispersi. Kalau kondensasi ini berarti dari yang kecil ke yang besar. Iya. Kalau cara dispersi kebalikannya. Dari cara yang besar ke cara yang lebih kecil. Nah, cara kondensasi bisa dengan tiga cara ini, yaitu hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion. Kalau cara dispersi ada tiga juga. Di sini menggunakan mekanik yang pertama yaitu penggurusan partikel hingga tingkat kehalusan tertentu. Contohnya pembuatan sol belerang. Kalau peptisasi ialah pemecahan endapan menggunakan zat pemecah sehingga berukuran koloid agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga busur beredik atau loncatan listrik. Hanya untuk membuat sol logam, proses pencelupan logam ke dalam medium pendispersi, hubungan ke elektroda dan aliri listrik, kemudian uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi menjadi partikel koloid.
Seperti itu ya. Jadi cara dispersi dari yang besar ke yang kecil. Kemudian koloid dan polusi. Nah, ini masalah dampak lingkungannya. Masalah lingkungan yang terkait dengan koloid adalah asbut, yaitu asap dan kabut. Kabut adalah dispersi partikel air dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut, kabut menghalangi asap naik. Asap yang mengandung belerang dioksida atau SO2 dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk. Itu ya. Maka dari itu alat pembuangan asap ini kan dibuat sangat tinggi gitu ya. Tapi bisa jadi masalah juga kalau misalnya memang kandungan kabut pada daerah tersebut tinggi ya. Oke. Itu akhir dari review materi ya, dari asam basa sampai dengan koloid. Dan sekarang kalian bisa periksa Google Classroom kalian. Bapak sudah berikan materi atau soal latihan ya untuk persiapan PAS kalian. Selamat berlatih, selamat belajar. Kalau tidak ada yang kalian atau kurang kalian mengerti, kalian bisa tanyakan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.